Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya dengan Kak Ella dari Komuba akan membahas tentang PAS yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Kita akan mulai pembahasan soal PAS kelas 3 dengan kita buka doa. Baca doa sebentar ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan mulai. Adik-adik boleh siapkan soalnya ya. Kaila izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat apakah sudah muncul. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas TOPA semester 1 ya, untuk kelas 3 ya. Jadi ini untuk adik-adik kelas 3, Kak Ella akan membahas soal TOPAS yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke pembahasan, Kak Ella mau jelasin dulu sedikit dong tentang pernafasan ya. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti bernafas, salah satu cirinya ya. Pernapasan manusia dilakukan dengan menggunakan salah satu alat yaitu paru-paru ya. Kalau manusia itu bernapas dengan paru-paru. Sementara kalau hewan-hewan lain, hewan-hewan itu pernafasannya ternyata berbeda-beda ya adik-adik ya. Misalnya nih, ada hewan seperti contohnya ikan yang bernafas dengan insang. Insang itu ada bagian di kepalanya ya. Jadi kalau dia sedang berenang, ini terbuka tertutup. Yang kedua adalah belalang. Belalang itu serangga yang bernapas dengan trakea. Ini alat pernapasan ya. Nah, ini ciri-cirinya pembuluh-pembuluh halusnya berbentuk tabung yang bercabang di seluruh tubuh serangga ya. Kalau burung dengan apa? Burung itu paru-paru bernafasnya ya. Tetapi dia memiliki alat bantu yang namanya pundi-pundi udara yang dia gunakan untuk membantu pernafasan saat dia terbang. Berikutnya paus bernafas dengan paru-paru juga. Berikutnya cacing dengan kulit ya. Jadi permukaan kulit cacing itu harus selalu basah adik-adik ya. Karena kalau dia kulitnya kering, dia kesulitan untuk bernafas. Berikutnya adalah laba-laba, itu dengan paru-paru buku. Ya, jadi terdapat pelekukan ke dalam abdomen yang memiliki banyak lamela itu pada tubuh laba-laba. Dan masih banyak lagi hewan-hewan lain ya dengan pernafasannya masing-masing, alatnya berbeda-beda ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana nih? Nah, ini tadi sempat kita bahas adik-adik hebat ya. Makhluk hidup bernapas dan alat pernafasan beda-beda nih. Manusia tadi bernapas dengan paru-paru ya. Kalau insang tadi kupu-kupu, kalau spora itu adalah bagian tubuh yang ada pada tanaman paku dan trakea itu tadi pada serangga ya. Nomor 2, kelompok hewan berikut berkembang biak dengan cara melahirkan yang mana? Kita lihat ya adik-adik ya. Kalau yang A, kucing, beruang, kambing, paus, lumba-lumba, tikus. Ini apakah yang melahirkan semuanya nih di yang A? Yang B-nya, kucing, beruang, kambing, ayam. Kita coret yang ayamnya enggak ya, karena ayam itu bertelur. Yang C-nya kucing, katak, kambing. Kataknya kita coret, karena katak itu bertelur. Kucing, biawak, kambing, paus, lumba-lumba, tikus. Biawaknya juga enggak ya. Jadi yang benar ya A. Oke, nah adik-adik hebat semuanya, yang namanya perkembangbiakan pada hewan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang beranak, ada yang bertelur. Ya, kalau yang beranak berarti yang melahirkan ya. Kayak apa contohnya nih? Ada sapi, ada gajah, ada kelinci, ada paus, ada monyet, ada kucing, dan kucing juga. Ini harimau berarti ya. Yang bertelur kayak apa? Ikan. Ini ada komodo, ada juga
ayam, burung, capung, cicak, ada bebek, dan ada kura-kura. Nah, kalau ini kita menyebutnya beranak dan bertelur atau bertelur melahirkan ya. Jadi untuk kalian di kelas 3 itu yang dibahas, dipelajari itu yang beranak dan bertelur dulu ya. Berikutnya adik-adik hebat, nomor 3 nih ya, tumbuhan yang dimanfaatkan manusia batangnya. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau batang tanaman apa yang dimanfaatkan batangnya di sini untuk bangunan? Kalau ketela itu singkong ya, berarti ketela itu nggak dipakai bangunan ya batangnya. Bambu, ada yang tahu bambu? Iya, pinter. Jadi bambu itu adalah salah satu bahan bangunan ya. Misalnya dibuat untuk tiang, tiang atau buat atap ya. Buat atap itu bisa menggunakan bambu yang dipotong-potong jadi kecil juga bisa ya. Kalau pepaya batangnya nggak bisa dipakai. Kalau tebu batangnya dipakai untuk membuat gula ya, gula putih. Bayam dan kangkung nomor 4 ya. Dimanfaatkan manusia diambil apanya? Bayam dan kangkung, bijinya, akarnya, bunganya, atau daunnya? Pasti daunnya ya. Adik-adik suka makan sayur kan? Sayur bayam dan sayur kangkung itu dimanfaatkan daunnya. Batangnya kadang kita pakai ya. Dimakan juga. Jenis makanan yang mengandung protein hewani. Berarti jenis protein yang berasal dari hewan. Kalau jenis protein yang berasal dari tumbuhan itu disebut protein nabati, ya. Berarti di sini mana ya makanan yang mengandung protein hewani? 1, daging, betul enggak? Yang kedua keju, yang ketiga udang, betul enggak? Kita lihat yang B dulu ya. Susu kedelai, berarti tanaman nih, kedelai jelas ya. Brokoli juga tanaman. Tahu tanaman. Brokoli tanaman. Susu kedelai juga tanaman. Yang D-nya, dagingnya benar sih. Kejunya juga benar ya. Tapi tahunya berasal dari kacang kedelai. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, berikutnya adik-adik hebat. 3 jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat adalah jenis makanan yang merupakan sumber energi atau sumber tenaga ya. Makanya kita merasa kuat kalau kita sudah makan karbohidrat. Contohnya apa ya di sini kita lihat? Yang A itu nasi, sagu, rendang. Rendang bukan karbohidrat karena terbuat dari daging, mengandung protein. Timun, wah kalau timun itu sayuran, tidak mengandung karbohidrat ya. Kemudian ini ada lotek, nasi, ayam goreng. Lotek kan sayuran juga ya. Nasinya sih iya karbohidrat. Yang D kentang goreng, nasi, roti. Betul. Yang D ya. Kentang goreng, kentangnya itu karbohidrat ya. Nasi juga karbohidrat. Roti itu berasal dari terigu juga yang merupakan jenis karbohidrat. Oke, adik-adik hebat. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum melanjutkan Kak Ella mau menjelaskan dulu tentang benda. Ini Kak Ella tulisin A yang merupakan benda padat, yang B yang merupakan benda cair, dan C merupakan benda gas. Contoh-contohnya jelas. A benda padat, B benda cair, dan C benda gas. Adik-adik bisa lihat ya, bedanya apa antara benda gas, cair, dan padat. Ya, ini benda gas, benda padat itu apa aja? Payung, ada kamera, ada bola, ada jam, ada mobil, ada buku, banyak banget, TV juga ya. Kalau cair misalnya apa? Minuman ya, minuman, jus, itu masuknya benda cair. Sabun, minyak ya. Kalau benda gas contohnya apa? Nah ini dia, asap kendaraan, asap yang keluar dari cerobong asap pabrik juga, sama uap yang keluar dari dari cerek atau teko ya pada saat kita sedang merebus air ya. Oke, ini contoh benda-bendanya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini perubahan wujud bendanya adik-adik ya. Nah, perubahan wujud benda itu ada banyak nih. Ada yang perubahan wujud bendanya namanya dari gas ke padat ke gas ada juga yang dari cair ke padat ke cair,
Ada gas ke cair, ada cair ke gas. Dengan tentunya namanya yang berbeda-beda ya. Oke, ada menguap, ada mengembun, ada mencair, ada membeku, ada menyublim, ada mengkristal juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah perubahan wujud benda. Nah, di sini coba kita lihat. Ada apa aja? Ada tas, buku, pensil, itu merupakan benda apa? Padat ya. Oke. Perubahan yang dapat kembali ke wujud semula. Contohnya apa? Apakah air menjadi es, kayu menjadi arang, beras menjadi nasi, atau besi menjadi karat? Mana coba adik-adik? Pintar. Jawabannya yang A ya. Air menjadi es. Karena es jika dibekukan kembali itu bisa menjadi air kembali. Tapi kalau kayu jadi arang, dibakar bisa jadi kayu lagi nggak? Nggak bisa ya. Atau beras jadi nasi, nasi jadi beras dibalikin lagi bisa nggak? Nggak bisa juga. Makanya ada peribahasa, aduh udah dong karena nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Itu juga nggak bisa berubah lagi juga. Kayak beras menjadi nasi. Besi berkarat itu bisa balik lagi? Nggak bisa ya. Makanya ini yang bisa kembali adalah yang nah, nomor 9. Berikut yang bukan merupakan perubahan benda. Contohnya apa? Ban yang dipompa, buah yang membusuk, kayu lapuk, atau kamper wangi. Coba adik-adik semuanya, kira-kira yang mana ya yang bukan merupakan perubahan benda? Jawabannya kamper yang mengeluarkan wangi ya. Untuk nomor 9. Oke, berikutnya nomor 10. Peristiwa berikut yang termasuk ke dalam perubahan yang wujud apa? Coba adik-adik hebat. Wah, ini menguap ya. Pinter ya. Saat mencuci, orang tua kita itu biasanya ibu kita mencuci itu awalnya kainnya basah. Setelah dibiarkan lama-lama kering karena air yang ada pada pakaian itu akan menguap menjadi uap air ya saat terkena matahari. Sekarang nomor 11, tulislah bilangan, nilai bilangan ini berapa ya? 1250. Nomor 11 berarti yang mana dong? 1250 itu adalah yang A. Oke, pintar. Nomor 12, pada musim panen dihasilkan 2 buah keranjang. 2 keranjang mangga ya, keranjang mangganya 2. Keranjang pertama, ini keranjangnya ya, ini keranjang pertama, ini keranjang kedua. Keranjang yang pertama isinya 1859. Sementara keranjang kedua 3789. Pertanyaannya, jumlah mangga seluruhnya berarti ya, kita akan jumlahkan ya. 1859 ditambah 3789. Kita hitung yuk. 9 tambah 9 itu 18 ya adik-adik ya. 1 tambah 5, 7 tambah 8 itu 15. 1 tambah 8, 9 tambah 7, 16. Dan ini 5. Jadi 5658 itu ada pada jawaban yang mana ya untuk nomor 12 ya. Jawaban yang 5658. Jawabannya yang C ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi. Oke. Nomor 13, Siti memiliki 460 tangkai bunga anggrek. Siti menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berarti gimana caranya adik-adik ya? Anggreknya kan ada 460, mau disimpan di tempat yang sama. Ya, 4 vas bunga ya, masing-masing harus berapa buah? Berarti kita bagi 4 ya. 4 bagi 4
1 kali 4, 4. Kita kurangin. Ini 6 ya. 6 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4 lagi. Sisanya 2 ya adik-adik, hebat ya. 2 turunkan 0, 20 dibagi 4, 5. Jadi 115. Ini habis ya. Jawabannya yang mana sih? Nomor 13. Jawabannya adalah yang A. Oke. Pintar ya. Sekarang nomor 14, sebuah perkebunan memberikan 168 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit mereka sama banyak. Berarti dibagikan sama banyak ya. 168 dibagikan sama banyak untuk Udin dan 5 temannya. Berarti 6 orang ya semuanya ya. Coba kita hitung. 168 dibagi 6, hasilnya 16 dulu dibagi 6 ya, dapat 2. 2 kali 6, 12. Sisanya 4, turunkan angka 8, 48 dibagi 6, hasilnya 8 ya. Jadi untuk nomor 14, jika diberikan sama banyak, hasilnya adalah yang 28. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, nomor 15, panjang kayu ya 2 meter. Panjang ranting kayunya 2 meter, adik-adik hebat ya. Kemudian panjang ranting berikutnya kayunya 6 cm. Berarti semuanya berapa? Kita harus tambahin ya. 2 meter ditambah 6 cm. Nah, ini kita ubah kemana? Kita ubah ke cm ya. Kalau 1 meter berapa sentimeter? 1 meter itu adalah 100. Berarti ini 2 meter 200 cm ditambah 6 cm hasilnya adalah 206. Oke, jadi yang A ya. 16. Lani membeli 1 kg jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah ya. Jeruk yang tersisa 530 gram. Pertanyaannya, berarti jeruk medan untuk membuat es buahnya berapa gram ya? 1 kilogram sudah terpakai 530 gram. Ya, berarti gimana ya? Ya udah, berarti tinggal kita kurangin aja ya. Kan pertanyaannya berapa gram? Berarti kita ubah ke gram dulu. 1 kilogram itu 1000 gram ya adik-adik hebat ya. 1000 dikurangi 530. Berapa ya? Nah, betul adik-adik pintar. Hasilnya yang D 470 gram ya. Berikutnya adik-adik hebat. Untuk nomor 17 ya. Ibu memasak 2 jam lebih 15 menit. Berarti ibu memasaknya berapa menit? 2 jam ditambah 15 menit. Kalau 1 jam itu berapa menit ya adik-adik hebat ya? Pinter. 1 jam adalah 60 menit. Kalau 2 jam berarti 120 menit ya. Ditambah 15 menit. Sama dengan 135 menit. Oke, hebat. Nomor berikutnya, ketinggian pesawat A dan B berapa kilometer? Kita harus mengubah ke kilometer ya adik-adik ya. Oke, bagaimana caranya? Kalau kilometer sama meter itu diapain sih? Kalau dari kilometer ke meter dibagi 1000 ya. Jadi 3000 dibuat ke kilometer jadinya dibagi 1000 jadi 3 ya. Kalau ini juga sama, 4325 dibagi 1000 jadi 4,325. Tinggal ditambahin adik-adik ya. Ditambahkan jadi hasilnya 7,325 yang A. Oke, lanjutin lagi nomor 19.
Coba kita lihat ini jam menunjukkan pukul berapa? Yang mana yang 17.10? Berarti jam 5 lebih 10 ya. Oke, hebat adik-adik, ini yang D ya. Kalau yang A menunjukkan pukul berapa ya? Ini pukul, kalau yang A itu berarti jam 6 ya. Jam 6 lebih dan menjelang atau menuju ke jam 7 ya. Jadi yang tepatnya adalah yang B. Nomor 20. Ini jamnya menunjukkan pukul berapa ya? Ini mau jam 10 tapi belum nyampe. Jadi jam 9 lebih 45 ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sedikit Kak Ella bahas tentang dasar negara dulu. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, ya. Ada 5 sila di situ: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Oke, nah adik-adik, ini juga ada lambang negaranya ya. Lambang ke-1 adalah bintang, lambang kedua rantai, lambang ketiga adalah pohon beringin, keempat adalah kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 21, coba kita lihat. Sikap bersyukur kepada Tuhan. Sila keberapa? Ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk bisa dihargai orang lain, sebelumnya kita harus meminta dihargai orang lain, memaksa dihargai orang lain, menghargai orang lain, atau mengajak teman yang tidak mau menghargai. Pastinya yang C ya, menghargai orang lain jika kita ingin dihargai oleh orang lain. Contoh kerjasama di sekolah ya, adik-adik hebat ya. Contoh kerjasama di sekolah itu yang mana sih? Mengerjakan ulangan boleh kerjasama? Enggak dong ya. Mengerjakan PR? Enggak juga. Tapi melaksanakan kebersihan itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Sila ketiga yang tadi adik-adik hebat, sila ketiga digambarkan dengan gambar atau lambang pohon beringin ya. Kalau banteng ke-4, kalau bintang ke-1 dan rantai yang kedua ya. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik hebat. Oke, untuk 25-nya, sebelum menuntut hak, maka sebelumnya kita harus melaksanakan kewajiban. Hak itu yang kita terima, kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melaksanakan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak kita ya. Kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap hewan peliharaan. Aduh, hewan peliharaan juga itu harus dijaga ya. Membiarkan berkeliaran mencari makan, membiarkan tidur di mana aja, disiapkan kandangnya, atau kalau sakit dilepaskan. Oke, adik-adik hebat betul ya. Disiapkan kandangnya. Nomor 27, manusia memiliki hak sebebas-bebasnya, tetapi walaupun sebebas-bebasnya, harus bagaimana? Memperhatikan hak orang lain, membohongi hak orang lain, memperlihatkan hak itu kepada orang lain, atau dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Pastinya memperhatikan hak orang lain. Ya. Tujuan diadakan musyawarah adalah untuk keputusan terbaik. Oke, jadi yang A ya. Berikutnya, nomor 29, bersedekah itu contoh perilaku yang apa? Yang sombong, percaya diri, syukur, atau tenggang rasa? Tentunya tenggang rasa ya. Tenggang rasa itu adalah merasakan penderitaan orang lain. 30, salah satu manfaat dari gotong royong apa? Meringankan pekerjaan. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi semakin ringan ya. 31, coba kita baca dulu. Din, apakah kamu suka berenang? Iya, tentu. Maukah besok berenang bersamaku? Oke, Put. Kebetulan besok aku ada acara. Intinya adalah yang mana? Ini rencana berenang. Oke, pinter ya. Berikutnya nomor 32. Ayah Budi membawa buah tangan. Buah tangan itu apa sih? Oleh-oleh ya adik-adik ya. Jadi buah tangan itu adalah oleh-oleh ya yang dibawa ayah dari Semarang ceritanya. Ibu membuat kue cucur sangat terlalu manis sehingga tak enak dimakan. Kalimat tersebut
menjadi efektif apabila kita ubah apanya ya? Sangat terlalu manis, udah sangat terlalu pula ya. Jadi ini kelebihan kalimatnya, terlalu banyak, boros kalimatnya. Jadi buang satu deh, kalau nggak sangat ya terlalu yang dibuang. Berarti dihilangkan kata sangatnya ya. Nomor 33 yang C. Oke, nomor 33. Di kelasku sering terjadi kehilangan barang karena ada si titik-titik di antara kami. Ada si apa ya? Kalau kehilangan barang berarti ada yang mencuri ya adik-adik ya. Kalau pencuri itu ungkapannya apa? Anak emas, panjang tangan, bunga desa, atau bintang kelas. Kalau anak emas itu anak kesayangan ya. Kalau panjang tangan itu suka mencuri. Kalau bunga desa itu adalah orang yang cantik di desanya, sedangkan bintang kelas itu adalah anak yang pintar di kelasnya. Ya, jadi jawabannya yang B. 35. Penjelasan yang berupa tata cara melakukan sesuatu. Namanya dosis, saran, pendapat, atau petunjuk. Petunjuk ya. Adik-adik hebat. Alhamdulillah. 30 soal yang sudah kita bahas hari ini. Soal TO-nya ya. Soal TO pas yang sudah kita bahas hari ini adik-adik. Jadi alhamdulillah ya adik-adik hebat ya. Kita sudah membahas soal-soal kita. Adik-adik boleh dinilai, boleh dilihat kira-kira nilainya berapa ya. Boleh dicek masing-masing ya. Oke adik-adik hebat semuanya. Alhamdulillah Kak Ella sudah selesai membahas soal pembahasan TO PAS kelas 3 nomor 1 sampai 35 ya. Adik-adik boleh terus dipelajari kembali, semoga lancar di dalam melaksanakan ulangan ke PAS ya. Terima kasih buat hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Ella mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi ya.